kasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia baik, dia sangat baik. Untuk itu mari kita datang pada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Dia saja yang layak kita sembah. Hanya Dia saja yang layak kita agungkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sama-sama katakan Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah,
Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia dengan segenap hati kita. Sembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Dengan segenap hati kita katakan, Bapa mati. Penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Inilah kami. Ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Yesus, Kau ku sembah, oh Yesus, Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan Kau ku sembah, Yesus Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
Bapaknya Dia yang layak kita sembah. Kau Tuhan, Kau ku sembah Yesus, Kau ku sembah. Haleluya. Oh Yesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, Yesus Kau ku sembah. Sekali lagi katakan kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hanya Dia saja yang layak kita sembah, yang kita agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan hingga saat ini Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini. Karena kasih-Mu kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Tiba saatnya Tuhan kami hendak memberikan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau terlebih dahulu mengkuduskan kami, sucikan kami, agar setiap penyembahan yang kami lakukan dan pujian yang kami berikan, semuanya boleh menyenangkan hati Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kiranya kalau ada kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu bersama-sama menengkinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis kami usir keluar dari tempat ini. Sekarang meterai darah Yesus ada di tempat ini. Di seluruh ruangan yang ada ini, di seluruh peralatan yang ada, tubuh kami, jiwa kami, roh kami, ada darah Yesus. Dan biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun atas kami semua, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu, sehingga kami merasakan lawatan-Mu. Itulah kerinduan kami Yesus. Pimpinlah acara ini dari awal hingga akhirnya. Engkau yang beracara bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita. Silakan duduk. Siapa percaya bahwa Tuhan kita baik, boleh angkat tangan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita. Allah kita luar biasa, sebab hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan untuk kita bersama-sama bersukacita. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Kau Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Hari ini
bersuka. Rayakan kehadiran Tuhan, Raja yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, Raja yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka cita di dalam bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Haleluya. Silakan duduk. Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Hari ini telah dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita. Karena Tuhan sudah menuntun hidup kita. Karena firman-Nya telah menerangi hidup kita. Haleluya, nyanyikan lagu ini dengan bersuka cita. Wow. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Yesus. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Haleluya. Lindungiku dari segala tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan sama dia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti terjadi kebenaran bagiku selama-lamanya. Firman lagi jalanku Tuhan. Kebenaran sudah membebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Selalu berikanku kekuatan hadapi kelakar. Tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan sama-sama, mari berjemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari saya udah bangkit berdiri. Yesus yang berpengharapan hanya di dalam namanya pasti terjadi kebenaran hidup selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang berpengharapan sepanjang hidup semuanya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti terjadi kebenaran hidup selama-lamanya. Sebab banyak karena kasih-Mu Tuhan,
kami boleh berada seperti yang ada sekarang ini Yesus. Terpujilah Kau Yesus. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selamanya. Di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku katakan sama-sama. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Haleluya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara petugas kolektan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Ibu Justin berdoa. Segala puji hormat bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Tiba saatnya Tuhan kami untuk memberi persembahan. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan dan layakkan kami untuk memberi persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan dapat membantu untuk kemajuan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan hari ini sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan senantiasa berlimpah atas kita semua. Terpujilah Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anak-Nya sesuai kehendak-Nya, Dia baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya.
bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Ya baik, Sungguh Kau baik Tuhan. Besar kasih setiamu pada kami, bahkan berlimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Terpujilah, Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. menjadi anaknya sesuai kehendak. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya. Coba Tuhan, saya udah makin berdiri kembali. Di dalam Kristus Yesus selamanya. Katakan sama-sama. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Oh, sungguh Kau baik Tuhan. Sebab kasih karunia-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Hari ini, dulu, bahkan selamanya tidak berubah. Terpujilah Engkau Yesus, karena Kau baik. Sungguh Tuhan. Haleluya. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Sungguh Kau baik Tuhan. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Yesus Kau baik. Oh. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Sungguh Kau baik Tuhan. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Yesus Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Oh, Kau baik Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Kau baik. Oh, katakan sama-sama. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus
Sungguh kau baik Tuhan, kau baik. Oh, kau baik. Mari katakan sahabat-sahabat, kau baik. Sungguh kau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukurmu kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena Dia baik, karena Dia teramat baik. Terima kasih. Kami ada pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala kekuatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, dengan segala kesehatan yang Kau berikan kepada kami ada di tempat ini, detik ini. Itu karena Engkau baik buat kami Tuhan. Kau sangat baik buat kami. Bahkan kami boleh menaikkan ucapan syukur kami. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Kami boleh menaikkan setiap penyembahan kami. Bukan karena kami mampu. Karena Engkau melayakkan kami sehingga kami mampu. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami siapkan telinga kami siapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang bertemakan mencari dan menemukan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa di sini yang datang bukan karena mencari Tuhan? Pasti datang karena mau mencari Tuhan, betul? Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Katakan, Dia baik. Karena Dia mau ditemui pada pagi hari ini. Amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan, jamahan Tuhan pada pagi hari, angkat tangan saudara. Haleluya. Saya melihat banyak sekali orang yang merasakan kehadiran Tuhan. Tema pada bulan ini adalah berbicara tentang mencari Tuhan. Dan pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini
Yesaya 55 ayat yang ke-6 untuk menghormati firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini. Yesaya 55 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia, berserulah kepadanya selama ia dekat. Barang siapa yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mumpung Tuhan berkenan ditemui, temuilah, carilah. Bahasa sederhananya seperti itu. Mumpung Tuhan masih dekat, marilah kita berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai Matius 7 itu tergenapi dalam diri kita. Matius 7 berbicara, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah segala sesuatu, aku sudah pelayanan. Ketika aku panggil Tuhan, Tuhan jawabnya apa? Hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kayaknya kok serem. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisa dibilang Yesaya 55 ayat 6 dikatakan seperti ini. Mumpung masih ada kesempatan, carilah Tuhan. Mumpung kita masih hidup, carilah Tuhan. Mumpung kita masih diberi kesempatan, masih ada di tempat ini, masih bisa melakukan segala sesuatu aktivitas kita. Yang kerja masih kerja, yang usaha masih bisa usaha, buka segala sesuatunya. Yang kuliah masih kuliah, yang pelayanan masih pelayanan. Firman Tuhan pada pagi hari ini katakan apa? Carilah Tuhan. Mumpung segala sesuatunya belum berakhir. Dan ketika nanti Bapak Ibu Saudara sekalian kita sudah dipanggil Tuhan, sudah tidak ada waktunya lagi. Kita mau ngomong Tuhan ampuni, selesai waktumu habis. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan mati. Ya atau iya? Ya atau iya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak ada seorang pun. Dan inilah kesempatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mumpung masih hidup. Saya bablaan aja ya. Mumpung Bapak Ibu Saudara sekalian masih hidup. Tidak menentukan yang muda-muda. Oh aku masih muda nanti aku cari Tuhannya nanti aja. Mas Yafo, Pak Yafo. Umur orang gak ada yang tahu. Jenis kelamin, pria, wanita, umur banyak ataupun umur sedikit, masih muda, masih kuat ataupun enggak, kalau sudah dipanggil Tuhan, tamat. Sudah tidak ada kelanjutannya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di Yesaya 55 ayat 6 ini sebenarnya adalah di mana Yesaya mendapatkan sebuah firman dari Tuhan kepada bangsa Yehuda supaya bangsa Yehuda itu bertobat. Katakan bertobat. Kurang keras, katakan bertobat. Amin Bapak Ibu sekalian. Ayat ini adalah ayat peringatan untuk bertobat. Karena saya tadi katakan mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, carilah Tuhan. Carilah, berserulah kepada Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang diberikan kepada bangsa Yehuda. Kerajaan Yehuda dari seorang Yesaya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beri tanda merah. Carilah dan berserulah. Itu kata apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kata aktif. Kata kerja, betul? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Betul? Setuju? Oke. Dari carilah dan berserulah ini adalah merupakan kata kerja. Bisa disimpulkan bahwa seperti ini. Cari dan berseru menandakan bahwa untuk bertobat perlu sebuah keaktifan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi untuk sebuah pertobatan itu perlu sebuah keaktifan.
ada sebuah pekerjaan, ada sebuah kegiatan yang dilakukan. Bukan hanya ngomong ketika altar, kalau Tuhan aku bertobat, ketika Tuhan tegur Bapak Ibu Saudara, Tuhan aku bertobat. Tetapi tidak ada tindak lanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama saja. Untuk sebuah pertobatan diperlukan sebuah keaktifan diri kita untuk berubah. Yang percaya katakan amin. Gak bisa hanya ngomong Tuhan aku bertobat, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Ketika altar kalau nangis-nangis, oh aku mau berubah. Aku mau keluargaku dipulihkan melalui aku seorang ayah. Aku mau suamiku dipulihkan. Tetapi tidak ada sebuah pertobatan. Tetapi tidak ada sebuah tindak lanjut. Ya sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa contoh, banyak contoh mungkin. Orang yang mencari Tuhan dan ketemu sama Tuhan, tetapi dia nggak berubah. Ada nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak. Saya mau ngambil contoh seperti ini. Ketika Sakeus, siapa yang nggak kenal Sakeus? Sakeus, orang pendek, lagu sekolah minggu. Sakeus menemukan Tuhan. Sakeus bertemu dengan Yesus secara langsung. Dan Yesus ngomong, Sakeus turun, aku mau ke rumahmu. Ketika Sakeus menyambut Yesus dan bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada sebuah pertobatan, perubahan. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahkan Sakeus, aku akan mengembalikan, kalau aku merampas, aku akan kembalikan. 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk ketemu Yesus, kalau misalnya kita mencari dan menemukan Yesus, tetapi tidak ada pertobatan, sama mawon. Kita bisa ketemu Yesus di gereja, merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita berusaha, kita sama saja, gak ada perubahan. Masih dunia, masih manusia yang lama. Saya katakan tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada sebuah contoh lagi. Berapa orang Israel yang ketemu sama Tuhan Yesus? Banyak sekali. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak sekali orang yang ketemu Yesus. Dan banyak sekali orang yang menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tapi kita lihat. Yang sudah melihat Yesus. Yang sudah mengetahui mujizat Yesus. Tetapi merekalah yang menyangkal Yesus dan menyalibkan Yesus. Bisa mencari dan menemukan itu tidak menentukan perubahan di dalam kehidupan kita. Kecuali seperti Sakeus. Ketika dia mencari Yesus sampai dia naik pohon. Dan Yesus ketemu Yesus. Ada sebuah komitmen dalam kehidupannya. Dia mau berubah. Tuhan Yesus katakan apa? Pada saat ini juga seisi rumah ini diselamatkan. Wow. Luar biasa. Ya katakan sama Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Kalau kita mencari Tuhan dan bisa ketemu Tuhan, tidak cukup bisa merubah hidupmu. Tetapi kalau kita mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, kita harus aktif di dalam pertobatan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk senggol kanan kiri depan belakang bertobat yuk. Terima kasih buat kerjasamanya yang kurang baik, saya belum melihat semua. Yuk senggol kanan kiri depan belakang, yuk bertobat yuk. Haleluya. Jangan sama drum ya mas. Drum tidak bisa bertobat. Bercanda. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pertobatan perlunya sebuah keaktifan atau sebuah sesuatu yang kita lakukan.
Sebuah komitmen, bukan hanya komitmen, tetapi tindak lanjut, tindak tanduk kita itu harus mencerminkan orang yang bertobat. Amin. Karena ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ayat yang tadi Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang bagaimana Yesaya memperingatkan kepada bangsa Yehuda supaya bertobat. Dan kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana supaya kita bertobat. Amin. Kita lihat dulu ciri-ciri orang yang bertobat nih. Apa ciri-ciri orang yang bertobat? Kita mau belajar bersama-sama. Ciri-ciri orang yang bertobat adalah berubah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Oke. Yesaya 55 ayat ke-7 kita akan baca bersama-sama. Baiklah orang fasik meninggalkan dan orang jahat meninggalkan. Baiklah ia kembali kepada, maka ia akan mengasihinya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi dengan Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bertobat itu orangnya harus berubah. Di sini dikatakan orang fasik meninggalkan jalannya dan meninggalkan rancangannya. Itu orang yang bertobat. Orang yang bertobat tidak hanya berhenti berbuat dosa, tetapi meninggalkan tindakan dosanya. Yang percaya katakan amin. Kalau hanya berhenti berbuat dosa dan dia masih di dalam on the track-nya dosa, dia belum bertobat. Bertobat itu berbicara berubah 180 derajat, bukan berubah 360 derajat. Maksud, kalau 360 derajat sama aja muter gini kembali lagi ke sini. Kalau 180 derajat dari sana, muter kembali ke sana. Bahkan di sini ada perubahan, meninggalkan jalannya. Dulu yang perbuatannya suka marah, dulu yang perbuatannya suka ngomong kasar, dulu perbuatannya suka kasar sama anak istri, dulu yang sukanya ini itu, berbohong apapun itu. Kalau yang namanya bertobat itu berubah 180 derajat. Dia meninggalkan jalannya. Sekali lagi, bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi berbalik dari perbuatan dosa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang namanya bertobat. Berubah 180 derajat. Di sini orang fasik meninggalkan jalannya. Betul-betul ditinggalkan, betul-betul dilupakan, betul-betul tidak dipikir lagi. Itulah orang yang bertobat. Ketika kita ngomong, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau bertobat. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan terus-menerus. Itu bukan bertobat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya sedang berhenti berbuat dosa. Tuhan aku gak mau berbuat dosa. Tuhan aku gak mau lakukan ini A, si B, gak mau lakukan A, B, C. Hanya sekedar gak mau lakukan, tetapi tidak mau berubah, tidak mau meninggalkan dosa, tidak mau meninggalkan jalan-jalan dosa. Saya ngomong sama Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian belum bertobat. Di situ hanya berhenti melakukan dosa. Yang namanya bertobat, lupakan semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk bertobat yuk. Siap? Siap Bapak Ibu Saudara sekalian? Aduh, kok gak ada yang jawab nih. Kenapa takut untuk bertobat? Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan bukan hanya tindak tanduknya yang berubah. Di sini katakan apa? Orang jahat meninggalkan rancangan. Yang berubah bukan hanya tindak tanduknya, kegiatan fisiknya, yang berubah juga pola pikirnya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.
Jangan pernah berpikir lagi kalau aku enggak gini, aku enggak hidup. Kalau aku enggak bohong, nanti kurang penghasilanku. Kalau aku enggak lakukan ini, nanti bagaimana? Pola pikir itu juga harus berubah dan bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pola pikir, rancangan, kita harus tinggalkan. Bukan hanya nggak mau melakukan dosa, kita tinggalkan dosa, tetapi pikiran di sini sisuk piye yo. Kalau aku nggak gini nggak hidup, ya nggak. Kalau aku nggak lakukan ini sisuk piye yo. Aduh, itulah yang akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali ke jalan yang salah lagi. Pola pikir harus diubah. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang namanya bertobat. Cara pola pikir lama, aku nek ora kasar karo karyawanku, nanti mereka tidak menghormati saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan bagaimana supaya kita dihormati sebagai seorang pemimpin. Yesus meneladani, bahkan Yesus membasuh kaki para murid. Yesus melayani para murid. Konsep kepemimpinan Kristen. Kalau mau jadi pemimpin, layani mereka. Kita lihat ketika Yesus setelah membasuh kaki murid-muridnya, apakah murid-muridnya itu tidak menghormati Yesus? Halo? Apakah murid-murid tidak menghormati Yesus? Enggak. Mereka malah semakin hormat kepada Yesus. Ketika saya waktu itu ikut camp pria sejati, saya dengan istri saya, biasanya camp pria yang pernah ikut di sini, hari terakhir itu ada pendamaian antara suami dan istri. Dan sangat luar biasa, saya dan istri saya dipulihkan di tempat itu. Saya membasuh kaki istri saya tidak mentang-mentang. Ketika dibasuh gini, enggak, salah, enggak. Ngapain kamu kemarin ngapain gitu, enggak. Tetapi ketika saya membasuh istri kaki saya, kaki istri saya, dia malah menangis. Ketika saya dibasuh oleh papa saya nggak bisa ngomong. Telat, nggak bisa. Yang bisa saya lakukan, saya menangis. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah prinsip kepemimpinan Kristus. Kalau mau jadi pemimpin, tidak harus, nanti aku nggak dihargai sama karyawanku. Enggak. Itu tidak mempengaruhi jabatanmu. Itu tidak mempengaruhi status. Enggak. Ketika kita bisa melayani, kita bisa datang ke bawah, karyawan akan semakin menghormati pimpinan. Amin Bapak Ibu sekalian. Rubah mindset. Tinggalkan mindset yang lama. Tinggalkan pola pikir yang lama. Berubahlah, bertobatlah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan, bahkan di sini dikatakan, baiklah ia kembali. Mindset yang dulunya melakukan dosa, pekerjaan dosa, kembali kepada siapa? Tuhan. Maka ia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi Jangan takut, jangan gengsi untuk minta ampun sama Tuhan. Jangan gengsi ketika kita sudah melakukan dosa, baik itu besar atau kecil, jangan gengsi untuk minta ampun sama Tuhan. Tuhan berjanji, dia akan memberi pengampunan, bahkan pengampunannya dengan limpah Bapak Ibu Saudara sekalian. Melimpah.
banyak sekali. Pengampunannya tidak setengah-setengah. Penampunannya tidak sedikit. Pengampunannya bahkan melimpah, bukan hanya 100%. Tetapi mungkin beribu-ribu persen yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mau minta ampun sama Tuhan dan bertobat, yang percaya katakan amin. Yang Tuhan berikan itu melimpah-limpah pengampunannya. Tuhan kita baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah menyangkal kalau Tuhan kita itu baik. Kita harus kembali kepada Tuhan. Bahkan dalam perubahan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang ke-11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Jadi ketika kita kembali kepada Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan, tetapi kita akan melaksanakan apa yang Tuhan Itulah pertobatan, perubahan. Dulu sakarpe dewe, tetapi ketika kita bertobat, kita berubah 180 derajat. Bukan kehendak daging kita yang mau, tetapi kehendak Allah yang harus kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Kehendak Allah lah yang harus kita lakukan. Itu yang namanya bertobat. Bukan hanya berbicara, hanya meninggalkan, enggak. Ketika kita sudah tinggalkan dosa, mindset kita sudah berubah 180 derajat. Yang kita lakukan adalah melakukan kehendak Bapa. Masa saya harus membahas lagi apa sih kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Biasanya itu dibahas di teens, youth. Untuk mengerti jati diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu kehendak Bapa, rencana Bapa masing-masing, person by person. Tuhan punya rancangan, tujuannya kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Nah itu yang harus kita tahu dan itu yang harus kita lakukan. Berikutnya, yang namanya bertobat, ciri-ciri orang bertobat selain berubah adalah ini. Memahami kehendak Allah. Tadi kan masalahnya adalah ketika kita bertobat balik 180 derajat, setelah itu kita harus melakukan kehendak Bapa. Gimana caranya tahu kehendak Bapa, betul? Ya ini, poin berikutnya adalah memahami kehendak Bapa di dalam Yesaya 55 ayat 8. Ayat berikutnya ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Amin. Walaupun kadang-kadang rancangan Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita atau ekspektasi kita. Rancangan Tuhan, jalan Tuhan, harusnya Tuhan aku berdoa jalannya itu A. Tapi Tuhan ngasih jalannya itu X. Jauh banget Tuhan, ini tidak sesuai dengan harapan saya. Tetapi kita mau tahu bahwa orang yang bertobat adalah orang yang memahami kehendak Allah. Oke Tuhan, kalau memang jalanmu X, aku tahu rencana Tuhan adalah yang terbaik buat aku. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah orang yang bertobat. Tidak memaksakan diri sendiri, tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah orang yang bertobat. Orang yang bertobat walaupun keadaan hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya, masih tetap tahu rencana Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Itulah orang yang bertobat. Bukan orang yang bertobat ketika ada sesuatu dan tidak memahami kehendak Tuhan, akhirnya mutung. Akhirnya nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, nggak mau pelayanan, nggak mau pegang Alkitab, nggak mau apa, nggak mau. Bukan. Saya katakan,
di situ belum ada sebuah pertobatan terhadap orang itu. Kalau kita tidak bisa memahami kehendak Allah, saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara masih belum bertobat. Masih gunakan ininya sendiri, masih gunakan keinginannya sendiri, bukan kehendak Bapa. Masih sekar PDW, pengennya A, B, C, D, E. Pokoknya, dah. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pencipta kita tahu yang terbaik untuk ciptaannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata di dalam pertobatan, di dalam sebuah perubahan, di dalam ketika kita mencari dan menemukan Tuhan dan kita berusaha, kita bertobat, ada sebuah keaktifan untuk melakukan sebuah pertobatan. Ternyata di situ ada janji Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi segala sesuatunya firman Tuhan, segala sesuatunya yang kamu lakukan tidak akan sia-sia. Termasuk pertobatanmu, termasuk usahamu ketika engkau sedang meninggalkan jalan kejahatan, menuju jalan kebenaran. Termasuk perubahanmu di dalam pikiranmu, ke dalam pikirannya Tuhan. Tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan tidak sia-sia. Kurang keras, tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah baiknya Tuhan kita. Lagu terakhir katakan dia baik. Wah saya kalau sudah ngomongin menyembah Tuhan, saya nyanyi ngomong Tuhan Yesus baik. Saya ingat kebaikan Tuhan, saya nggak bisa ngomong sampean. Kadang-kadang kalau saya ngomongin kebaikan Tuhan, saya hanya bisa menangis. Kok bisa ya Tuhan baik sama saya? Itulah Tuhan Bapak Ibu Saudara dan saya yang kita sembah pada pagi hari ini. Yang pada siang hari ini ada di tempat ini. Dia baik. Kita akan lihat kebaikan Tuhan melalui janji Tuhan kepada orang yang bertobat. Yang pertama, orang yang bertobat, apapun yang dia lakukan tidak sia-sia dan berhasil. Yang percaya katakan amin. Di dalam ayat yang ke-11. Kita akan buka ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar darimu, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar omong kosong. Karena ini yang ngomong Tuhan dan keluarnya dari Tuhan. Ini janjinya bukan hanya janji manusia, tapi janji yang kita akan baca adalah janji yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia. Ketika kita bertobat, ketika kita meninggalkan dosa, ketika kita meninggalkan manusia lama kita kembali kepada Tuhan itu enggak sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya katakan amin. Tidak akan sia-sia. Bahkan di sini katakan, akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil. Ketika kita mau bertobat, jangan ragu-ragu untuk bertobat. Ketika engkau akan berubah, jangan pernah ragu-ragu untuk berubah. Besok piye? Urusan besok urusannya Tuhan. Urusanmu sekarang adalah bagaimana aku bisa bertobat, meninggalkan dosa. Aku mau hidup baru, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang percaya katakan amin. Besok urusannya Tuhan. Dan Tuhan berjanji pada pagi hari ini, kita akan kembali dengan tidak sia-sia. Kita akan kembali dengan keberhasilan. Kesuksesan. Enggak sia-sia kita bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah ragu-ragu untuk bertobat. Jangan pernah ragu-ragu untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Allah kita.
yang dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Dia akan menepati setiap janji-janjinya. Amin. Di sini katakan, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, itu kenapa tadi saya mau ngomong, orang yang bertobat adalah orang yang memahami kehendak Tuhan. Kita tahu ketika kita meninggalkan dosa, kita berjalan menurut kehendak Tuhan, apa yang disuruhkan Tuhan, di dalam perjalanan inilah hidup kita akan berjalan di dalam keberhasilan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang gak mau berhasil, angkat tangan saudara. Anak saya pun masih kecil pengennya berhasil. Berhasil orang masing-masing. Ketika anak saya pengen berhasil memasang Lego, satu karena anak saya masih berapa bulan, 11 bulan. Ketika masang, di atasnya dikasih Lego lagi, jatuh, kasih Lego lagi. Ketika akhirnya bisa berdiri, dia bersuka cita karena dia berhasil untuk memasang Lego. Anak kecil pun tahu bagaimana rasanya sukacitanya ketika hidup itu berhasil. Amin. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi kita yang sudah besar, apalagi kita yang sudah dewasa, kita tahu persis apa enaknya hidup berhasil itu. Apa enaknya? Kita tahu persis. Dan itulah janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Berikutnya janji Tuhan. Yang kedua adalah sukacita dan damai. Kita lihat di ayat yang ke-12. Sungguh kamu akan berangkat dengan, yang percaya katakan amin. Katakan sukacita. Lebih keras lagi katakan sukacita. Haleluya. Dan akan dihantarkan dengan damai. Wow. Tuhan kita baik banget. Ketika kita mau berangkat diberi sukacita sama Tuhan. Dan bukan hanya itu, akan dihantarkan dengan damai. Kata dihantarkan, itu berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Hah? Kata dihantarkan itu berarti Tuhan bersama-sama kita dan memberi damai kepada kita. Kalau saya mau ngantar anak sekolah, bukan berarti saya, oke nak berangkat sendiri. Itu apakah itu yang namanya menghantar? Enggak. Ketika anak saya sekolah di depan gereja, ayo nak tak antar, ayo Asaf tak antar. Ya saya akan antar sampai di sekolahan. Bahkan saya nunggu di sekolahan karena waktunya mepet. Cuma 1 sampai 1 jam. Itu yang namanya dihantar. Dan di sini ada sebuah janji Tuhan. Bagaimana kita akan berangkat dengan sukacita. Mau berangkat aja sukacita, mau melangkah aja sukacita. Apalagi di dalam perjalanan, di sana ada Tuhan. Di dalam perjalanan hidupmu, di dalam permasalahanmu, di dalam pergumulanmu, di sana ada Tuhan. Dan ada damai yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Di sana ada Tuhan. Di sana ada sukacita dan damai. Wah, kurang baik apa sih Tuhan? Kurang baik apa sih Tuhan? Inilah janji Tuhan. Walaupun kita dalam lembah kekelaman, kita ada sukacita. Ada penyertaan Tuhan dan damai Tuhan. Dan sukacita dan damai ini tidak bisa diberikan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Serius. Ketika saya harus mengalami sebuah tekanan, banyak hal tekanan, jangan kira pendeta tidak punya tekanan ya. Pendeta enak, turu-turu, doa,
ning gereja khotbah ngecipris ning ngarep. Jangan pikir kita pendeta itu tidak punya tekanan. Betul ya Pak Marulan ya, Om? Betul kan? Banyak tekanan. Om Marulan senyum. Sebuah penekanan, yes. Kita juga banyak punya tekanan Bapak Ibu Saudara pendeta. Nah, ketika saya dalam tekanan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampai tidak habis pikir harus seperti apa. Waktu itu doa sore, doa Selasa sore saya berdoa. Saya hanya bilang, Tuhan aku embuh. Bahasa Indonesianya Tuhan aku gak tahu. Dahlah gimana caranya Tuhan. Pusing pala baby mungkin kalau gitu ya. Kalau anak muda pusing lah. Tuhan buh. Saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Dan ketika saya ngomong, Tuhan aku nggak tahu, aku perlu Engkau. Ketika itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban belum saya dapat. Kemarin saya saksikan di Youth ini, jawaban belum saya dapat. Tetapi sukacita dan damai boleh ada di dalam hati saya. Saya pulang tenang. Saya mengurus urusan kuliah, walaupun belum ada jawaban. 1 jam sebelum ditutup, ada jawaban di situ. Haleluya. Tuhan selesaikan dengan sempurna. Ini penting. Saya berusaha untuk kalau orang anak muda atau zaman sekarang bilang healing. Aku waktunya healing, piknik. Tetapi segala sesuatu yang diberikan oleh dunia hanya sementara. Pulang healing sama aja. Lihat buku rasanya orang rampung-rampung sih. Penelitianku, stres lagi. Ya enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Piknik boleh Bapak Ibu Saudara sekalian piknik. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, ketika kita merenung di rumah mesti eling meneh. Stres lagi. Setuju? Setuju. Stres lagi. Dan ketika kita stres lagi, itulah sebabnya. Dunia boleh memberikan kita healing, kesembuhan, ketenangan, tetapi itu hanya sementara. Ketika saya berdoa, saya mendapatkan sebuah ketenangan, sukacita, damai yang Tuhan berikan. Sampai saya berani ke kampus lagi. Sampai waktunya saya tunggu di sana beberapa jam, 1 jam sebelum ditutup, Tuhan beri jawaban. Di situ tidak ada kekhawatiran. Yang saya rasakan hanya sukacita dan damai. Yang saya lakukan hanya apa? Menyembah Tuhan. Di situ ada jawaban Tuhan. Dan damai dan sukacita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa kita dapat dari dunia. Gak tahu gimana caranya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah pergumulan, tetapi di situ ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itulah damai dan sukacita yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan dunia yang berikan. Berikutnya kesimpulan. Dalam sebuah pertobatan diperlukan sebuah keaktifan dalam perubahan dan memahami kehendak Allah. Kalau kita mau bertobat, kita harus aktif untuk berubah, aktif untuk memahami kehendak Allah. Dan Allah berjanji, ketika kita bertobat, Allah berjanji, kita tidak akan sia-sia. Kita akan berhasil, kita akan menerima sukacita, dan atau berhasil lagi, kita mendapatkan damai sejahtera. Saya salah tulis. Ini kesimpulan. Dan kita akan tutup dengan satu ayat yang sangat penting. Di dalam Yesaya 55 ayat 13, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Semak duri akan tumbuh pohon sanubar dan sebagai ganti kecubung
akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Yang percaya katakan amin. Bapak ibu saudara sekalian, perubahan, pertobatan yang kita alami itu bukan untuk kita. Amin. Amin Bapak ibu saudara sekalian. Apapun yang kita lakukan ketika kita mencari Tuhan dan menemukannya selama Tuhan mau berkenan, selama masih ada kesempatan. Dan kita mengalami sebuah pertobatan, itu bukan kita. Bukan untuk kita. Tetapi biarlah perubahan hidup kita. Ini yang penting. Apapun yang kita lakukan, itu untuk kemasyuran bagi nama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika hidupmu berubah di dalam pekerjaan, ketika hidupmu berubah di dalam usahamu, dengan karyawanmu, ketika hidupmu berubah kepada keluargamu, itu semua Tuhan akan dipermuliakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan untuk elok-elokan diri kita, bukan untuk nih aku sudah berubah, nih aku berubah. Ada sebuah kesaksian seperti ini. Ini bukan kesaksian, sorry. Ilustrasinya seperti ini. Di dalam gereja ada seorang bapak-bapak yang sangat rendah hati. Dia sangat rendah hati, dia murah senyum, dan bapaknya biasanya duduk di belakang. Selama 1 tahun, ilustrasi ini, selama 1 tahun gereja tiba-tiba mengaruniakan bapak ini selempang gitu kayak orang apa ya, Miss Universe, jemaat yang paling rendah hati. Senang sekali dia. Wah, ternyata ada yang memperhatikan saya. Suatu ketika minggu berikutnya, bapak ini tiba-tiba maju ke depan, duduk di depan, dan masih pakai selempang itu. Jemaat yang rendah hati. Tahu maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tahu maksudnya? Ketika kita mendapatkan sebuah penghargaan dari orang, hati-hati. Bisa jadi itu adalah sebuah jebakan bagi kita. Bapak tadi rendah hati, tetapi ketika dikasih penghargaan, dia menjadi tidak rendah hati. Duduk di depan pakai selempang, berjalan dengan tenang dari belakang. Datangnya pun kalau nunggu jemaat sudah banyak, datang ke depan dengan selempang, jemaat paling rendah hati. Sudah tidak ada rendah hati lagi. Dan pertobatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan untuk kita. Kalau kita disanjung orang bertobat, hati-hati. Kalau orang bisa menyanjung kita, wah puji Tuhan sudah berubah, hati-hati. Sanjungan orang, dosen saya bilang, kalau orang menyanjung itu ada 2 hal. Yang satu memang menyanjung, yang berikutnya adalah dia sedang membuat lubang besar di depan kita. Hati-hati atas sanjungan yang diberikan orang. Dia sedang memberikan lubang di depan. Kalau kita terpaku dengan sanjungan, suatu ketika kita akan terjatuh. Tetapi kalau kita tahu sanjungan orang itu semua karena untuk kemuliaan Tuhan, kita masih menundukkan kepala, kita masih bisa rendah hati, kita tahu di situ ada lubang dan kita bisa muter. Amin. Mungkin kita bisa melompat. Hati-hati. Ketika ada orang melihat perubahan hidup kita, kembali lagi saya katakan, semua untuk kemasyuran bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau ada orang memberi kita pujian, hati-hati. Dia sedang membuat lubang besar di depan kita. Kalau kita fokus kepada pujiannya, kita akan terjatuh. Tetapi kalau kita bisa menundukkan kepala, kita masih bisa merendahkan hati, kita tahu di situ ada lubang. Kita bisa menghindari dan kita tidak akan terjatuh. Amin. Saya undang singer. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari kita lihat hati kita masing-masing. Sudahkah kita berubah? Mungkin kita sering ketemu dengan Yesus. Mungkin Yesus sudah sering menjamah setiap kita. Yesus sudah sering membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan seperti orang-orang Israel yang sudah ketemu Yesus, sudah melihat mujizat Yesus. Tapi pada akhirnya menghujat Yesus dan menyalibkan Yesus. Marilah kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang mencari dan menemukan Tuhan. Dan terjadilah sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Katakan dengan segenap hatimu. Mau hidup. Katakan secara pribadi dengan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau hidup. Mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi komitmen kami di hadapan hadirat-Mu. Kami mau membalas kasih-Mu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Buat firman Allah yang kami sudah dengar. Mari Tuhan Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami.
Sehingga setiap saat firman-Mu berbicara bagi kami Tuhan. Ketika kami menyimpang daripada kehendak-Mu. Dan kami boleh kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang mengerti apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang datang pada kesempatan ini. Engkau yang mengerti dan tahu segala pergumulannya. Dan kami yakin percaya hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Sehingga anak-anak-Mu, jemaat-Mu boleh mengalami kemenangan. Berkati hamba-Mu yang sudah layani kami. Pakai lebih lagi Tuhan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga setiap kali hamba boleh melayani semua jemaat yang mendengarkan boleh mendapatkan berkat. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang merasa diberkati boleh angkat tangan. Tepuk tangan untuk Allah kita. Allah kita yang luar biasa. Kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang menerangi setiap jalan kehidupan kita. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah ragu, tak bersama. Mulia, katakan hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kebenaran. Kebenaran membebaskan kita. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu. Karena kau bersama Tuhan, setia dan menjagakan kuasa mulia. Katakan hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita. Kita akan mendengarkan pengumuman. Luar biasa kasih Tuhan melawat kita. Sebelum kita akhiri,
ada sedikit pengumuman yang perlu saya sampaikan. Ibadah sore nanti di cabang Tugu dimulai jam 16.15. Dilanjut jam 18 di tempat ini untuk youth. Kemudian hari Selasa besok yang biasanya ada ibadah doa, akan ada ibadah atau pentahbisan Gembala Sidang Baru di tempat ini. Dimulai jam 18. Tetapi untuk itu karena tempat sangat terbatas, jemaat yang mau menghadirinya harus mendaftar lebih dulu di sekretariat. Jadi harus disertai pendaftaran. Kemudian hari Rabu ada ibadah untuk KMDM yang biasanya ibadah untuk kaum pria, tapi akan diadakan ibadah KMDM. Sekilas kita akan melihat iklannya, silakan ditayangkan. Wih, lihat kakak. Pulangnya siang hari, sore terus. Main basket lah, futsal, latihan badminton, sampai rumah sudah kecapean. Pulang-pulang langsung tidur, gak mau belajar. Mbok biarin aja. Namanya lewat pengajaran firman Tuhan. Jangan lupa Rabu minggu depan. Kemudian hari Jumatnya di cabang ada ibadah doa jam 18. Sabtunya ada ibadah khusus kaum wanita juga di cabang jam 16.15. Minggunya kita kembali lagi dalam ibadah baik pagi jam 6, jam 8 disambung dengan ibadah sekolah minggu, baik yang di tempat ini maupun yang di SAP, dan jam 9 kita ketemu kembali. Saya kira rangkaiannya seperti itu. Ini ada tayangan juga untuk tema-tema di sekolah minggu. Kemudian seksi P2N, peneguhan dan pemberkatan nikah, disampaikan pada Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah bagi putra putrinya, paling lambat 3 bulan sebelum hari H sudah mendaftarkan di sekretariat sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kemudian kita atas nama Ibu Gembala dan seluruh hamba Tuhan yang melayani,
disampaikan terima kasih atas dukungan baik doa maupun persembahan-persembahan, baik juga perpuluhan demi mendukung pelayanan di tempat ini. Sekretariat tetap dibuka tiap hari kerja kecuali libur jam 8 sampai 14 untuk urusan administrasi, hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan Bapak Ibu yang membutuhkannya. Kemudian Selasa dan Jumat tiap jam 9 sampai jam 12 ada counseling di mana Bapak Ibu bisa hadir, ketemu hamba Tuhan yang siap untuk melayani, baik mendoakan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan. Oke, saya kira tidak ada pengumuman yang lain lagi. Mari kita bagi bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucapkan syukur, kita berikan pujian kita sebelum kita pulang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kau alami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau limpah hari ini. Tuhan ayatkan syukur hatiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau limpah hari ini. Tuhan ayatkan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Syukur dan terima kasih kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Sebelum umat-Mu tinggalkan rumah-Mu ini, mari Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu atas pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang ragu Engkau teguhkan, yang ada dalam keadaan sakit Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu, sehingga melalui itu nama Kau dipuji, dipermuliakan di dalam. Demikian juga yang ada permasalahan di dalam rumah tangga. Engkau Allah yang turut campur di dalamnya. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Sehingga keluarga kembali ada dalam keadaan damai. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan. Buat seluruh yang terlibat di dalam pekerjaan ibadah ini ya Bapa.
Engkau memberkati, baik itu leader, singer, tamborin, multimedia, dan juga Tuhan musik. Engkau berkati semuanya ya Bapa. Engkau Allah yang mencurahkan berkat-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Liana Wati Sisno, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam usianya yang lanjut, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau yang memberikan semangat di dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat hari Selasa nanti. Ada acara pelantikan hamba Tuhan atau gembala GPD Haimburu dan cabang Tugu. Mari Tuhan, Engkau yang akan tolong seluruh acara, baik acara ibadah, demikian juga seremoninya. Engkau Allah yang memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik dan melalui itu nama Dikau dipuji, dipermuliakan di dalam. Berkati bangsa negara kami ya Bapa. Engkau Allah yang sudah menaruh hati-Mu atas bangsa kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau curahkan roh-Mu Tuhan atas bangsa ini. Sehingga ada banyak orang-orang yang bertobat, yang datang kepadamu, mencari Engkau Tuhan. Sehingga keselamatan itu boleh menjadi bagian bangsa ini. Berdoa buat Presiden Jokowi Widodo dan juga seluruh aparat pemerintah mulai pusat sampai daerah. Engkau yang sudah mengangkat, memilih mereka Tuhan. Mari berikan kemampuan untuk mereka boleh bekerja bersama-sama. Membahu-membahu Tuhan, satu dengan yang lain. Untuk boleh bersama-sama membangun bangsa ini. Menuju cita-cita adil dan makmur. Terima kasih Bapak. Tidak lupa juga kami berdoa buat umat-Mu yang tidak dapat hadir dan mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Engkau berkati mereka ya Bapa. Berkat yang sama Engkau berikan ya Bapa. Sehingga melalui itu Tuhan, semua umat-Mu tidak ada seorang pun yang tidak mendapat berkat, tetapi semuanya mendapatkan berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah dengan iman berkat Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Allah Anak, di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya menyertai, menjaga, memelihara engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.